Tuh, sudah hadir juga Bu Marlina, kemudian, siapa ini ya, Samsung ini ya, saya masih ingat-ingat wajahnya. Oke ya, Pak Samsung SMA ini Pak siapa ya, Samsung ini? Saya kok lupa-lupa ingat, saya kok kurang ingat gitu ya. Oke, malam ini insya Allah kita akan, diskusi, sharing mau yang, konsul Garputala silakan ya. Jadi Garputala memang khusus yang buat alumni training ya, yang belum alumni ada beberapa yang belum alumni training saya undang juga ya. Nah, kemudian kita diskusi malam ini materinya ya cermin ajaib. Jadi jurusnya iya materi-materi atau jurus-jurus panas itu unik-unik ya, mudah diingat ya. Bicara dosa, bahasa mudanya, apa namanya, perisai rezeki, gitu. Jadi mudah diingat, wah namanya perisai ya jadi penghalang gitu kan ya, maka rezeki tidak akan pernah bisa masuk ketika ada penghalangnya. Nah, penghalang itulah yang dikatakan perisai ya, dikatakan penghalang perisai rezeki itu yang dikatakan dosa. Berkata yang baik-baik, disiplin kata, ya kan. Kemudian kalau law of projection memang hukumnya seperti itu. Terumbu karang, letak rezeki kita ya, terumbu karang bagaimana kita membahagiakan, memuliakan orang lain. Kemudian, paradox of candy. Nah, saya belum pernah bahas paradox of candy ya, untuk alumni yang baru. Paradox of candy atau, bungkus permen ya. Namanya paradoks itu hal yang kebalikan dari hal yang umum. Sebuah paradoks dari, permen, maksudnya bungkus permennya. Nah, kemudian juga cermin ajaib. Nah, ya, kalau malam ini kita akan ngebahas cermin ajaib. Kenapa cermin ajaib juga terkait juga dengan materi-materi magnet rezeki. Jadi materi-materi atau jurus-jurus magnet rezeki itu seperti puzzle, ya, yang bisa berdiri sendiri. Yang seperti puzzle ketika disatukan dia saling kait mengkait, saling terhubung, ya, saling koneksi. Ketika disatukan maka dia akan menjadi sebuah puzzle yang bagus, yang puzzle yang besar. Tapi setiap puzzle itu boleh berdiri sendiri. Nah, pengikatnya dari puzzle-puzzle itu adalah disiplin kata. Seperti itu ya, pengikatnya. Karena apa? Karena yang bisa kita kontrol itu adalah pikiran Suaranya kita. putus-putus. Oh ya, Bu. Suara saya putus-putus ya? Ya. Yang bisa kita kontrol itu Iya. adalah pikiran kita, perasaan kita, spiritualitas kita atau motivasi kita dan segala perbuatan dan perkataan kita yang bisa kita kontrol. Ya. Kalau di luar itu kita tidak bisa kontrol. Nah, sama kayak rezeki, ya. Rezeki itu sebenarnya bisa kita kontrol untuk kedatangan rezeki itu. Kalau kita sudah tahu nih setiap dari jurus-jurus magnet rezeki. Nah, setiap jurus-jurus magnet rezeki itu akan menjadi cerminan, ya. Maka kita katakan cermin ajaib, ya. Maka sifatnya rezeki itu ibarat seperti jodoh, gitu. Kok bisa? Ya, jadi misal nih, ya saya yakin ibu bapak apalagi ibu-ibu ya, yang namanya cermin itu teman sehati, teman setia, dimanapun pasti dibawa tuh cermin. Pasti ada aja cermin ya. Jadi rezeki itu ibarat seperti jodoh. Nah, rezeki itu akan datang pada hal yang baik-baik saja. Nah, jodoh pun akan datang kepada jodoh yang baik-baik saja. Ya. Misal nih, ya penampilan kita itu kurang nyaman dipandang. Mohon maaf aja, rambut acak-acakan, seperti itu. Kemudian giginya semua pakai emas, nggak pernah sikat gigi. Kalau masnya Mas Dinar nggak apa gitu kan ya. Banyak yang kuning-kuningnya, gitu ya. Nggak pernah mandi, seperti itu. Kira-kira ya, eee, banyak nggak orang yang mau dekat? Katakanlah orang-orang di sekitar kita itu adalah, rezeki. Banyak nggak kira-kira orang mau dekat? Ya pasti tidak. Orang pasti menjauh. Kalau diri kita itu nggak rapi, nggak bagus, nggak keren dan lain sebagainya. Jadi rezeki itu ibarat seperti jodoh. Ketika diri kita enak dipandang, bagus semuanya, pasti ya jodoh itu akan datang.
Maka di dalam kehidupan pun juga sama, ya kan? Kita membutuhkan yang namanya cermin, ya. Nah, cermin itu untuk bisa melihat, diri kita, ya, bagian dari refleksi, bagian dari reflektor, gitu. Apa yang kita lihat seperti itu. Jadi, saya punya cerita yang juga menarik, ya, eee, di Tugot aduh kok saya tidak ingat ya, Tugotil ya, aduh suku apa ya, suku saya punya teman, eee, ya, ustad dan dia diamanahi untuk, apa ya namanya, kalau istilahnya itu, syiar lah ya, di daerah pedalaman. Tugotil Tugotil, suku di mata aduh suku di Ternate, bukan Ternate ya, apa sih wilayah Ternate itu, Maluku ya, daerah Maluku Maluku mana gitu ya. Aduh saya tulis di buku kok saya nggak ingat, suku Tugotil, suku apa sih yang matanya biru gitu ya. Jadi, eee dia dari ini kan dia punya tugas itu ya untuk bagaimana menanamkan akidah ke masyarakat-masyarakat pedalaman ya. Jadi yang cerita menarik itu mereka nggak tersentuh oleh, apa namanya, hal-hal, kehidupan duniawi gitu kan ya, di dunia luar gitu tidak tersentuh. Bahkan mereka ya nggak mohon maaf ya, nggak punya apa namanya, nggak berpakaian dengan sebagaimana layaknya. Yang saya lucu itu jadi teman saya itu cerita gitu kan ya, eee, termasuk ke, para wanitanya tuh kan nggak pernah pakaian atas gitu ya, nggak per atasnya tidak tertutup. Jadi yang yang syiar ke sana tuh memang rata-rata cowok semua, nggak ada yang cewek, nggak ada yang cewek, karena bener-bener perjalanannya luar biasa sekali tuh. Kan saya ingat ya, aduh suku tuh gokil tuh ya. Ya, ini kisah nyata itu lucu, jadi lucu gitu ya. Jadi mereka, berapa berapa bulan sekali tuh masuk ke hutan gitu ya, mengajarkan mereka, tentang adab, tentang apa, tentang bagaimana, tentang juga mengajarkan juga tentang tauhid, tentang agama Islam dan sebagainya, tentang mengajar tentang berpakaian dan sebagainya ya. Karena mereka juga cukup risih tuh ngelihat, perempuan, mohon maaf itu yang cuma tidak pakai tutupan atasnya gitu ya. Jadi, yang lucu sampai mereka mengajarkan tuh pakai penutup gitu ya, breast holder gitu ya atau BH gitu. Jadi gimana kamu contohin? Ya saya contohin aja katanya gitu, ya kan. Nah yang menarik itu juga, ya toh akhirnya menarik, loh kenapa nggak dikasih itu aja, pakai cermin supaya mereka bisa ngelihat, wah iya ya gitu kan ya, wah iya ya, saya sendiri nggak inget gitu kan ya, nggak inget untuk bawa cermin. Ya kan? Karena nggak kepikiran di mereka gitu, nggak ingat untuk bawa cermin. Nah, sehingga nanti mereka bisa tahu tuh, bisa melihat, ya kan, kondisi yang mereka sebenarnya gitu. Nah, pada satu kesempatan akhirnya mereka tuh bawa bawa cermin. Nah, bagi mereka itu cermin itu adalah hal yang ajaib kan. Mereka begitu ngelihat wajahnya itu, wah ketawa semua, saling tunjuk-tunjukkan gitu. Wah, kamu gini, wah itu kamu, itu kamu. Ya kan? Yang lihat ini bengong gitu kan, kok begini, kok mukanya acat kadut gitu. Iya kan? Bukannya, ya nggak karuan lah, karena mereka nggak pernah lihat gitu, nggak pernah yang namanya cermin. Jadi mereka tuh melihat wajahnya sendiri tuh kadang nggak siap, ya kan? Nggak siap gitu loh, bahwa itu dirinya mereka, begitu temannya tunjuk-tunjuk, "Itu kamu itu kamu itu kamu," gitu kan ya. Dan alhamdulillah dalam perkembangan ke sini, eee, mereka udah mulai, rapi, bersisir dan sebagainya, bahkan sudah tidak mau lagi yang namanya nggak pakai baju. Mereka begitu nggak pakai baju, mereka risih. Gitu ya. Karena mereka udah bisa melihat tuh diri mereka gitu kan ya. Ada cermin mereka melihat gitu, oh bahwasannya, dengan cermin ini bisa melihat tuh ya, diri mereka ya. Yang tadinya tidak mau pakai baju, sekarang nggak mau dilepas tuh baju ya. Yang nggak pakai penutup, BH mereka nggak mau sekarang, malah malu gitu kan ya, gitu. Karena mereka bisa ngelihat tuh, wah ini cerminnya. Jadi apa namanya, saya juga cukup, terkesima gitu loh ya, ketika itu, apa namanya, teman itu menceritakan dan saya kasih itu loh, "Iya ya, nggak pernah kita buat cermin." Ya, dan alhamdulillah saya masih komunikasi sama teman itu yang di aduh Ternate itu. Kadang-kadang, dia kasih kirim kabar gitu kan ya, kita ada pada satu masa kita kirimkan, infak, sedekah gitu ya. Jadi, mereka dari Hidayatullah gitu, udah cukup lama gitu, udah cukup lama ya, seperti itu. Jadi menarik, itu ada kok di
dia masukin beritanya di YouTube gitu ya, di YouTube-nya ada cukup rame juga itu ya. Seru itu ustadz itu gitu ya. Jadi saya juga akhirnya teringat, oh iya ya cermin. Nah gitu. Jadi di dalam kehidupan kita juga kita butuh tuh yang namanya cermin untuk bisa melihat, ya kan? Kalau seandainya kita tidak bercermin, tidak punya cermin, ya kita nggak bisa melihat diri kita, ya. Yang kita banyak cemong-cemong, tentu pasti yang namanya rezeki itu tidak akan pernah hadir. Ya. Karena tadi rezeki itu ya seperti jodoh, jodoh itu akan datang dengan hal yang baik-baik saja. Ya. Nah, dengan bercermin dalam kehidupan kita, dengan bercermin kita akan bisa melihat diri kita. Ya. Nah, tapi dengan adanya cermin tersebut, ya ada 4 hal yang mesti harus kita pahamin. Ya. Yang pertama, ya kita harus siap dengan apa yang kita lihat nantinya, gitu ya. Yang kedua, pahamilah bahwa itu cermin. Cermin itu tidak pernah bohong. Dia akan memperlihatkan apa yang dilihat, ya. Kemudian yang 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 ketiga, ya bisa menerima, bersyukur atas apapun yang terjadi di cermin tersebut, ya. Yang keempat, kita siap untuk mau merubah, ya. Jadi dengan bercermin, kadang-kadang mungkin kita kita nggak siap tuh. Wah, muka kita lagi banyak cemong ya, lagi kotor lah, apalah, ya, bahkan rambut berantakan, ya, mata masih belekan, kemudian gigi masih kuning semua, ya kan. Ya, kita harus siap, ya. Jangan sampai hanya karena cermin ini buruk muka, cermin dibuang gitu ya. Seperti itu ya, peribahasanya, buruk muka, cermin dibelah, ya. Artinya kita nggak siap tuh, kita malah menyalahkan cerminnya, ya kan. Padahal diri kita yang nggak siap ya, Bu Rahmayana sudah pakai toga dia. Iya kan? Padahal diri kita tuh yang nggak siap. Ya maka ketika kita bercermin, ya kita harus siap. Ya. Begitu terlihat wajah kita cemong-cemong, lah malah cerminnya yang dibilang, wah ini cerminnya nggak benar, cerminnya nggak bagus, nggak begini wajah saya. Dibelah itu cerminnya, dirusak cerminnya. Ya kan? Nah, kita selalu akan menyalahkan apa namanya di orang yang di luar kita. Kita salahkan, ya. Saya suka bilang mengkambing hitamkan kambing yang sudah hitam, kan kasihan kambingnya. Padahal kan kalau digulai, di sate jauh lebih enak, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi apapun kejadian gitu, apapun kejadian di sekitar kita, kita lebih sering menyalahkan orang lain. Padahal ya itu adalah cermin. Padahal itu adalah wajah kita yang cemong-cemong. Wajah kita yang nggak bagus, ya. Sehingga orang tidak mau dekat. Sehingga orang katakan orang itu adalah rezeki. Sehingga rezeki nggak mau dekat. Ya karena ya kita yang nggak bagus. Karena kitanya yang belum mandi. Ya. Dan karena orang tidak mau dekat, yang malah kita salahkan tuh orangnya gitu kan. Wah itu memang begini-begini. Maka itu nggak akan ada rezeki yang datang. Ya. Jadi ketika kita bercermin, kita harus siap. Ya. Kalau misalnya wajah-wajah kita cemong, ya mau diapain? Ya. Memang begitu adanya. Itulah cermin. Memperlihatkan apa yang sesungguhnya. Ya. Apapun yang terjadi, ya, ya karena kita juga. Ya persoalan yang ada, ya karena ada peran kita. Ya sama apa yang kita LOP-kan, itu yang tergambar. Apa yang kita prasangkakan, itulah seperti cermin itu yang tergambar. Gitu. Kalau hidup kita tidak mudah, karena memang di kitanya yang masih banyak cemong-cemongnya. Maka apa yang kita lakukan? Ya, ya udah, kita bersihkan, kita rapikan. Ya, yang menjadi cerminan kita. Karena tadi tuh sifat yang kedua cermin itu memperlihatkan apa-apa yang sesungguhnya. Sifat yang pertama, ya kita harus siap ketika kita bercermin. Kondisi kita lagi nggak bagus, ya kenyataannya begitu. Jangan cerminnya yang dibelah. Ya udah, kita siap nih.
ya Allah, ya turunkan garis kebenaran. Ya Allah, ampuni saya yang salah. Ya udah kita bersihin segala dosa-dosa yang menjadi perisai ya, perisai rezeki kita, ya udah kita bersihin dengan istighfar, dengan sholat tobat. Sifat yang ketiga, ya menerima ya setiap apapun musibah. Itu yang dikatakan dengan nanti bersyukur dalam setiap musibah, paradox of Kent. Konsekuensi harus kita terima. Yang keempat ya kita harus mengambil pelajaran untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan cermin ajaib. Atau kalau dalam ilmu Garputala kita suka mengatakan tuh, ya hasil ayat yang Anda dapatkan itu adalah cermin ajaib buat Anda. Ya, ya Allah, saya punya persoalan, saya punya hajat, saya punya keinginan, ya kan? Begitu kita buka ayat Al-Quran, gitu, kitab suci kemudian menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik itu adalah cerminan untuk kita. Maka tata cara dalam pelaksanaan di ayat di jurus Garputala, ya, kata-kata ketiga dan sebagainya itu kita ganti dengan aku, dengan saya. Ya. Jadi yang namanya cermin itu ke arah kita, yang namanya cermin itu pasti menghadap ke arah kita, bukan ke orang lain. Wah, coba lihat nih, jelekan wajahmu, jelekan wajahmu. Nggak gitu, ya kan? Kayak cermin ajaib ya ke kita. Ya. Maka dalam ayat Garputala kita dapat ayat-ayat peringatan, ya begitu konsekuensinya. Itu menunjukkan hal kita. Hai kamu, hai mereka lah orang-orang yang zolim. Padahal kita merasa diri kita dizolimin. Kan gitu ya. Duit kita dibawa lari orang. Kita dicurangin. Kita dapat musibah. Padahal terjadinya musibah, terjadinya kezoliman terhadap diri kita, ya karena itu tadi. Ya. Kita malah menuduh orang lain, padahal itu ya, padahal itu adalah peran kesalahan kita. Ada cemong-cemong yang ada di wajah kita, sehingga rezeki itu tidak ada. Kita dicurangin, uang kita diolari orang, dapat musibah dan lain sebagainya. Dan kita tidak melihat cermin itu, kan kita salahkan. Ya. Buruk rupa cermin dibelah, maka kita salahkan orang. Nah, Al-Quran tuh menunjukkan tuh, ini loh persoalan. Wah, Masya Allah, Bu Ayu, luar biasa. Dahsyat ya. Saya juga cukup surprise tuh waktu GT-nya Bu Ayu tuh ya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Ketagihan garpu itu pada hal yang besar yang harus dipilih dan diputuskan. Terima kasih ilmunya Pak Taufan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kayak gitu tuh, jadi menjadikan cermin aja. Biasanya termasuk surprise tuh ketika waktu Bu Ayu melakukan ikut garpu tala ya teman-teman ya. Bu Ayu ikut garpu tala dan ayatnya itu Masya Allah itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Bu Ayu gitu, dan dari itu mendapatkan suatu solusi jawaban ya seperti itu. Dan alhamdulillah ya Bu Ayu ini ketagihan ya. Tuh teman-teman yang belum ketagihan ya, masa sama Bu Ayu aja kalah. yang belum ikut training, ayo ikut ya. Iya. Oke, siap. Iya, benar. Jadi yang namanya kebaikan itu kan universal, Bu Ayu. Ibarat tadi namanya rezeki itu seperti jodoh. Yang namanya kebaikan itu kan mendatangkan kebaikan universal. Hanya rezeki itu datangnya pada hal-hal yang baik-baik saja. Gitu. Seperti itu ya. Hanya rezeki itu datang kepada hal yang baik-baik saja. Nah, jadi gitu itu. Nah, itu yang menjadi cerminan kita, alat kita, garpu tala itu, kitab suci itu yang menjadi cermin kita dan cermin ajaib. Ya, cerminnya tidak untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita. Bisa dikatakan dalam ayat GT itu kita mendapatkan kata-kata, hai orang-orang yang zolim. Wah, bener nih. Saya lagi dizolimin tuh. Mereka tuh zolim. Nah, gitu kan ya. Mereka tuh zolim. Padahal kenapa kita bisa dizolimin? Ya itu tadi, kita nggak dapat rezeki, kita dizolimin karena masih ada cemong-cemong di wajah kita. Ya, dan kita tidak lihat itu. Gitu. Seperti itu. Kenapa rezeki nggak hadir? Ya karena masih ada cemong-cemong gitu. Kenapa jodoh nggak datang seperti itu? Karena kita nggak mau berkaca. Coba kita berkaca.
kita baiki diri kita, kita rapi pakaiannya, kita sikat gigi juga, ya pokoknya penampilannya kece badai gitu kan ya. Pasti yang datang juga kece-kece badai juga. Yang ngedekatin juga sama, ya. Jadi seperti itu. Nah, ayat garpu tala itu sama, ya. Dapat kata-kata yang, apa namanya, kata-kata yang apa istilahnya, peringatan, ya udah itu jadi cerminan kita. Oh ya Allah, memang ada kesalahanku masih banyak, aku cemong-cemong. Ya Allah, dengan melihat ini, ya ayat ini, oh rupanya saya yang zalim, ya kan? Maka ya sudah, kita bersyukur atas hal itu, kemudian kita memperbaiki diri. Fungsinya ya 1, 2, 3, 4 tadi apa namanya, sifat-sifatnya dari cermin ajaib. Nah, ketika kita mensyukuri itu, bersyukur ya Allah, terima kasih ada pernah kesalahan saya dan saya tahu kesalahan saya di mana. Udah, ya Allah berikan satu ayatmu ya Allah, kan ya. Ayat ayat sifatnya untuk bisa menenangkan hati kita. Maka ketika kita bercermin, ya Allah cemong-cemong saya ya Allah, ini gimana ya Allah untuk ngilangin cemongnya. Oh pakai skincare yang bagus gitu ya, yang merek ini gitu. Ah gitu, makanya dipakai terus. Biar bajunya makin cantik, makin cakep. Maka ayat GT itu dizikirin terus, dibaca terus sebagai bagian dari apa afirmasi kita, sehingga begitu kita melihat wajah kita, alhamdulillah, oh wajah saya cakep ya, tenang, cool, nggak ada lagi cemong-cemong. Kita udah nggak lihat lagi yang namanya cemong-cemong karena udah pelan-pelan mulai kita bersihkan. Ya, nah ayat garpu tala inilah salah satu tools yang untuk membersihkan, ya, sehingga hati kita juga tenang dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, apapun kejadian itu akan menjadi cermin, ya kita katakan menjadi cermin ajaib, ya. Cermin itu reflektif, merefleksikan kita gitu. Seperti itu. Sama itu kayak law of projection. Jadi apapun gitu, apapun yang terpancar itu kan jadi cerminan kita. Seperti itu, ya. Jadi cerminan kita. Jadi semua yang namanya materi dari magnet rezeki itu semua seperti puzzle, ya. Nah, itulah yang dikatakan cermin ajaib. Jadi segala apapun, segala sesuatu yang terjadi, ya toh, ya itu yang menjadi sebuah cermin dan kita harus siap itu. Nah, yang kadang-kadang rezeki itu nggak hadir tuh karena kita nggak siap. Kita salahkan tuh keadaan, kita salahkan semua orang, kita salahkan ini, ya, seolah-olah kita yang benar. Ya, kita nggak turunkan garis kebenaran, ya. Jadi kurang lebih poin-poinnya seperti itu aja Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya agak panjang, tapi jadi kurang lebih poin-poinnya seperti itu. Kenapa saya kaitkan dengan ayat Garputala? Ya, jadi ayat Garputala itu ibarat seperti cermin ajaib, gitu kan ya. Ketika kita punya persoalan, malah justru dapat ayat peringatan, ya kan? Ya udah, jadikan cermin ajaib. Kita terima, ya, kita akui, ya, bahwa memang kita yang salah. Udah terima itu. Kemudian ya udah kita mencari ayat sifat. Ya, sifatnya itulah yang kita pakai untuk apa namanya, membuat hati kita jauh lebih tenang, lebih cool, lebih nyaman, ya. Ketika hati kita tenang, pembawaan kita cool, pikiran kita juga baik, kata-kata kita juga baik, tindakan kita juga baik. Itu artinya kita orang yang sudah menggunakan cermin aja. Nah, pasti ketika sudah baik, kita baik, insya Allah rezeki datang. Jodoh itu akan datang. Jodohnya akan datang, ya. Maksudnya jodoh itu ya rezeki ini, ya kesehatan, ya pertemanan, ya apa namanya, hal-hal yang lainnya dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cermin ajaib, ya. Dan ini terbuka nih buat teman-teman semua, baik yang alumni training maupun yang seminar, ya. Walaupun untuk yang seminar batch beberapa yang saya undang tidak. Seperti itu. Sekarang kita boleh diskusi, ya, tanya jawab, sharing dan lain sebagainya. Ya. Nah, kembali buat teman-teman yang ada di Kendari maupun di luar Kendari, jika ada keluarganya, saya mohon yuk bantu share, ya, kita kenalin, ya.
Mega, keluarganya Bu Ayu, keluarganya di Kolakal, ya jauh tidak dekat kalau ke Bau-Bau. Ya, insya Allah nanti tanggal 13 September nih kita ada kegiatan di Bau-Bau. Jadi insya Allah selama kurang lebih 3 bulan itu saya bikin di Sulawesi Tenggara ya, di Kendari 2 kali, kemudian di Bau-Bau. Ya. Nanti batch 29 saya ke lokasi yang lain. Saya pingin lagi ke Sumbawa ini. Sumbawa ini tantangannya di transportasi. Tadi kan sudah dengar tuh ya. Mau ke Kendari aja, mesti ke Makassar, mesti ke Surabaya, mesti ke Lombok, baru ke Sumbawa. Ke Sumbawa pun itu aja masih jalan darat, naik ferry. Luar biasa ya. Naik ferry 4 jam, 5 jam, 4 jaman ya. Saya pernah kejebak waktu itu, tertahan sampai hampir berapa jam ya. Ferrynya tidak bagus gitu. Ya gitu. Dari Sumbawa besar ke Sumbawanya, 2 jam, 3 jam ya. Hampir nggak itu. Berapa jam ya, Bu Ayu? Dari mana ya Pak? Dari Sumbawa Besar ke Tanonya. Ke Iya, Tano tempat pelabuhan pertama itu. iya. 2 jaman. dua 2 jam jaman kan kalau ya? nggak. Iya, Iya. 2 jam. Pokoknya dahsyat. Tapi aku pingin deh ke Sumbawa lagi. Insya Allah bisa ya. Kalau dinikmati asik sih Pak. Terus Saya selalu ke selalu Bali saya biasa. nikmati. Insya Allah selalu Iya. saya nikmati gitu ya. Waktu baliknya juga ferry apa ferry terapung-apung di pinggiran itu sampai berapa jam ya dinikmati. Iya, Mestinya tidak biasa berjalan. pelabuhannya yang buka cuma satu kayak gitu itu bikin ngantri kadang. Enggak, waktu itu ferrynya mesinnya rusak. Mesinnya nggak bagus. Oh. Jadi nggak bergerak. Oh. Jadi kita terombang-ambing di tengah laut. Sekian Oh. puluh jam. Nggak puluh lah. Sekian 7 jam kali ya. 7 jam lebih lah pokoknya. Hmm. Jadi menikmati. Ya menikmati saya kok perjalanan tuh selalu menikmati. Nah ini insya Allah di Iya, bau-bau ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang di siap. Kendari dan sekitarnya, ya tahu yang belum ikut training hybrid, yuk ikut ya. Karena setelah dari bau-bau kemungkinan besar saya akan bergeser nggak ke Sulawesi Tenggara lagi ya, seperti itu. Jadi silahkan dimanfaatin, yang belum ikut yuk ikut ya, yang ada keluarganya ajak aja keluarganya. Inilah insya Allah ya. Eh, jadi gini, jika teman-teman tuh menjalankan ilmu makna rezeki, ya kan ini sifatnya universal ya. Insya Allah itu makanya Pak Anas juga menyampaikan apa ya namanya, berani menggaransikan 100% gitu garansi ya. Karena memang itu sifatnya sunatullah ya. Sudah 5 orang yang diajak tapi belum ada yang mau. Gak apa-apa, ajak saja ya. Karena dia belum tahu aja. Karena dia belum tahu. Nanti kalau sudah dia tahu, Ya, dapat maaf ya. Jadi ilmu makna alasannya rezeki itu waktu memang lah. sifatnya sunatullah, matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. Ya. Universal, ilmiah, saintifik gitu ya. Seperti itu. Karena berdasarkan penelitian-penelitian juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada yang menentang. Tinggal pola jalani. Konsisten, yakin, udah bisa. Bismillah ya. Jadi jangan semangat Bu Fatmasari, ajak saja. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya, insya Allah mereka digerakkan hati. Selalu dianggap bodoh, katanya bodoh ikut-ikut macam begituan. Ya, karena kitanya yang salah, saya yang salah. Nanti di pembinaan tuh ada yang tanya, ada nggak Zoom yang? Coba nanti saya akan buat Zoom ya. Kita yang salah karena apa? Kurang memberikan edukasi. Uh, kita nggak bisa menyalahkan mereka, ya kita yang salah. Jadi gimana? Ya sudah kita berikan edukasi saja. Ya kan? Dalam hati kadang-kadang, waduh padahal kan niat saya baik, kok mereka nggak menyambut, ya mau diapain? Ya kan? Iya, Maka maka sebenarnya itu ya kan bisa dilihat dari kehidupannya. Mudah sekali. Orang yang mau belajar, mau berbenah, pasti kehidupan dia jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau belajar. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Bisa kelihatan dari cara dia berkata-kata, kehidupannya dan gesturnya dan lain sebagainya. Ya, ketika orang itu nggak mau belajar, ya udah kelihatan. Dan
selalu banyak alasan. Jack Ma itu mengatakan Iya, dibantu ada saja ini, alasannya alasannya. ini, dikasih ini, alasannya ini, dikasih ini, alasannya itu. Artinya itu orang nggak mau berubah. Kalau dalam bukunya Carol Dweck itu yang namanya fixed mindset dengan grow mindset. Orang yang fixed mindset, mindsetnya tetap begitu-begitu aja. Tapi orang yang grow mindset, yang mau berubah, mau berkembang, itu berbeda. Gitu. Seperti itu berbeda. Nah, saya senang nih dengan Mbak Gusti Ayu. Dia kan, dia orang yang bukan fixed mindset, dia orang yang grow mindset. Mau belajar, mau berkembang, mau dia nggak peduli gitu, ya kan? Tapi dia ikut melakukan juga yang namanya garpu tala gitu dan lain sebagainya. Artinya dia mau berkembang dan dia mendapatkan ilmu dari situ, ya kan? Ya benar ya. Jadi karena kita sebagai cerminan, bakat ya, fokus tunjukkan perubahan diri sendiri karena orang lain nggak bisa kita kontrol. Iya benar. Namun kita bisa mengontrol sikap kita. Nanti kalau sudah dilihat perubahan pasti pada mau ikut dan nanya tipsnya. Yes, benar. Ya kan? Jadi yang saya katakan di awal, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita atau spiritualitas kita, tindakan kita, perkataan kita. Itu yang bisa kita kontrol. Tindakannya orang nggak bisa kita kontrol. Sikapnya orang kita nggak bisa kontrol. Ya, ini ada bentar ya. Saya baru dapat tadi. Ini pas ini ya, kok bisa pas ya? Bentar ya. Nah, ini saya share ya. Menarik ini kok bisa ya satu sama terhubung. Nah ini menarik ya. Jadi gini, saya bagi. Jadi gini ya, kita harus tahu batas. Nggak semua hal bisa kamu kontrol. Nah ini adalah yang di luar ini yang tidak bisa kita kontrol. Yang di sini yang bisa kita kontrol. Nih misalnya nih konsistensi. Ya udah benar kata Bu Ayu tuh. Ayo Bu Fatmasari tunjukkan diri kita. Lihat. Ya kita harus konsisten gitu kan ya. Etos kerja kita, manajemen waktu, ya masalah disiplin dan sebagainya. Skala prioritas, cara kelola emosi, nah ucapan dan tindakan, ya adaptasi dengan perubahan, terima dan kasih masukan. Ya ini cermin aja gitu. Ya. Nah ini bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kontrol ya seperti ini, perubahan yang terjadi, perbedaan pendapat, masalah eksternal, ya penilaian dan asumsi. Iya, Ya kita mau ini karena penilaiannya beda, beda. malah Masa saya sudah malah saya tawari saya mau bayarkan, tapi tidak mau juga. ya udah nggak apa-apa tinggalin. Gitu ya. Kita jangan terpengaruh. Iya, saya Gitu. tawari malah ikut-ikut. Ya, alhamdulillah ya. Tapi Di dalam salah satu hadis Nabi ya yang iya. sudah saya share juga di grup ya kan ya akan jauh lebih baik dunia dan seisinya ketika seorang itu mendapatkan wasilah ya atau insight atau perubahan atau pencerahan melalui kita ya seperti itu. Jadi ketika ada orang mau berubah karena wasilah kita ya itu jauh lebih baik ya dibandingkan dunia dan isinya. Diberikan hidayah Allah kepada seseorang atas perantaraan kamu itu lebih baik, itu lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Jadi seperti itu ya. Bu Fatmasari udah mencoba itu gitu kan, tapi dia nggak mau terima nggak apa, tapi kalau dia bisa terima ya, luar biasa gitu kan ya. Jadi ya kita akan mendapatkan kebaikan pahala yang luar biasa. Jadi kita Iya, mengajak dia, kita bayarkan dan dia kemudian dia ikut ya kan, maka diberikan hidayah Allah kepada seorang atas perantaraan kamu itu lebih mulia dari dunia dan seluruh itu. Maksudnya diberikan hidayah begitu dia ikut ilmu magnet rezeki ya, dia merasakan perubahan, dia mendapatkan hidayah dan lain sebagainya, maka ya kita juga akan mendapatkan rezeki yang luar biasa ya, lebih mulia dari dunia dan seluruh. Salah satu hadisnya Nabi ya. Jadi seperti itu. Tetap semangat aja Bu Fatmasari, insya, ya kan? Gitu. Ya. Bisa juga tuh kita sudah ajak keluarga insya berlima Allah. ya. Saya bayarin nggak mau nggak apa-apa, tapi
apa namanya, LOP-kan aja, "Ya Allah terima kasih banyak yang ikut, semoga apa yang ikut ini mereka bisa mendapat hidayah." Nah gitu, LOP-nya juga dijalankan. Saya pun sama tuh ketika bikin kegiatan seminar hybrid gitu kan ya, Oh saya iya, undang iya. orang, ya Allah kan ya, bukakan hati mereka gitu kan ya, sehingga mereka mau, belajar ya. Semoga ini juga menjadi wasilah kebaikan buat, saya, buat teman-teman yang ngajak dan lain sebagainya, begitu. Nah, berangkat dari, hadis itu. Amin, amin. Minum dulu. Oke, teman-teman. Ada Pak Bahrianur ya. Udah banyak yang hadir nih. 30 orang ya yang hadir. Ada Bu Rafiq Putri, Bu Haji Kasmira, ada Bu Patmi, Masya Allah dari Samarinda ya. Ada Bu Kusriati Anggun juga, ada Bu Kasna Eni, ya. Alhamdulillah, ada Bu Nunet, Nur Neni juga, Bu Rati, oh tadi ada Bu Rati ya. Ada Bu Prima, Eka Tilawati, dan Pak Bahrianer. Oke, Ibu Bapak silakan, yuk, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Insya Allah tanggal 3. Assalamualaikum, Pak Taufan. Waalaikumsalam. Pak Bahrianur. Iya, Iya, Bahrianur. ya, alhamdulillah. Saya nunggu-nunggu ini apa namanya seminar Mahner Rezeki di Sampit nih. Iya, siap. Gerak. Nanti insya Allah saya bantu untuk promokan kalau memang misalkan ada mungkin jadwal di Sampit gitu. Siap, siap, Pak. Jadi gini, saya mesti ini ya, ngelihat, tapi aduh jangan kalah lah saya sama Bu Ayu. Bu Ayu dari Sumbawa mau ke Kendari aja perjalanannya luar biasa ya. Bawa ke Lombok, Lombok ke Surabaya, Surabaya ke Makassar, baru sampai ke Kendari. Sampit ini yang tidak mudah, nanti saya lihat jadwalnya. Ya, coba nanti saya lihat jadwalnya. Nggih. Sampit itu Kalau kan, dari Sampit itu nggih. ya, Sampit itu kan bisa diakses Banjarmasin Sampit ada nggak penerbangan? Biasanya Surabaya dulu transit, Pak. Transit Surabaya, Surabaya baru Sampit. Oh iya, oke ya, gitu berarti ya. Siap, laksanakan. Nggih. Kemudian ada yang saya mau tanyakan juga nih. Boleh. Nggih, nggih, nggih. Saya memang ada beberapa kali ketinggalan seminar, yang jelas kemarin saya waktu yang LOP, nah saya ketinggalan tuh, saya penasaran dan agak sedih rasanya ketinggalan seminarnya itu. Nah kemarin setelah mengikuti seminar Magnet Rezeki yang ada di Palangkaraya, memang alhamdulillah setelah 6 bulan banyak perubahan yang saya alami. Cuman dan alhamdulillah ini juga apa namanya itu amanahnya, saya pelan-pelan hampir semakin sudah apa namanya sudah hampir selesai. Cuman kenapa Pak? Semakin hampir selesai, semakin berat apa namanya itu semacam ujiannya, seperti apa itu rezeki itu semakin dibuat tidak lancar, semakin dibuat sabar gimana gitu. Akhirnya kadang-kadang muncul rasa keputusasaan, akhirnya muncul berbagai macam perasaan dan pikiran gitu. Iya, kemarin itu alhamdulillah saya hampir apa namanya itu tidak menyangka dan tidak percaya gitu. Dari minus juga, minus hampir 10-an juta, sementara tidak ada penghasilan, tapi alhamdulillah bisa bertahan sampai 10 bulan, sampai hampir 1 tahun gitu, dari rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Dari pertolongan Allah datang berbagai macam arah. Cuman semakin mau selesai, semakin banyak juga ini rintangannya gitu. Semakin dibikin apa namanya itu, ya saya nggak tahu juga, harus kadang-kadang berpikir mati harus gimana ngapain gitu. Saya ini mohon pencerahan juga nih Pak. Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke ya, saya jawab ya. Jadi dalam ilmu magnet rezeki, semakin kita menggebu-gebu, pengertian menggebu-gebu, nafsu kita menggebu-gebu, maka semakin tidak mudah. Seperti itu, Pak. Ya kan? Jadi kalau Bapak flashback ke belakang, ya kan? Saya punya minus gitu, sampai setahun dan sebagainya. Ya, tapi Allah berikan saja rezeki. Selalu ada. Nah, coba pola itu diulang. Nanti gini, Pak. Ya kan? Semakin mau sedikit lagi selesai, Bapak, loh, ini kok semakin tidak mudah gitu ya. Kok makin rezekinya makin tidak mudah. Maka harus kita benar-benar yang namanya law of projection. Yang namanya law of projection. Ya kan? Kita harus libatkan yang namanya dunia kuantum, Pak. Artinya apapun yang kita pancarkan itu jangan lebih banyak realitanya. Gitu. Kalau kita selalu melihat realita, ya kan, maka nggak akan pernah mudah. Kemudian misalnya ini kok semakin banyak persoalan, ya kan? Itu arti yang dalam hal ilmu paradox of Candy ya. Saya akan jelaskan. Jadi semakin kita mau mendahului, maka semakin itu tidak mudah. Maka jangan mainkan yang namanya nafsu. Ya, lihat realita itu lebih banyak lihat nafsu yang bermain. Tapi melihat berdiri pada dunia kuantum, maka yang terbaik adalah angka baik itu sama Tuhan, angka baik sama Allah. Ya, seperti itu, Pak. Jadi ini ketika persoalan saya tinggal sedikit, amanah saya tinggal sedikit, jadi keinginan kita ingin cepat selesai, jadi begitu keinginan kita, maka yang terjadi adalah barangkali ya emosional kita, ego kita, nafsu kita yang baik, maka semakin tidak mudah. Di satu sisi makin banyak pikiran-pikiran yang mengundang hal-hal yang tidak baik. Nah, akan banyak juga persoalan-persoalan yang datang yang kita undang. Kok rezeki saya makin tidak mudah ya? Maka juga akan tidak mudah. Maka saya katakan dari semua puzzle-puzzle yang ada, ya semua bisa berdiri sendiri. Ketika puzzle itu bersatu, itu akan lebih bagus. Kunci pengikatnya adalah disiplin. Anda Bapak pengen LOP, tapi disiplin katanya nggak terjaga. Allah, persoalan saya kok makin banyak ya, makin tidak mudah. Walaupun kita sudah mengatakan makin tidak mudah, ya kan? Ya, nanti akan jadi mudah. Enggak, lebih kuat mananya? Realitanya yang tidak mudahnya atau yang mudahnya? Fokus kuatnya yang mana? Nah, kalau seandainya bisa kita katakan, alhamdulillah hidup saya mudah. Nggak perlu lagi pakai kata-kata, walaupun tidak mudah, sulit, Anda kata-katakan tidak mudah, ya, nggak perlu lagi katakan dengan tidak mudah. Mudah saja. Alhamdulillah rezeki saya banyak. Nggak perlu mengatakan dengan disiplin kata yang tidak langsung gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya langsung saja. Ya. Alhamdulillah nggak ada persoalan gitu karena misalnya ya artinya udah nggak ada persoalan lagi walaupun itu sebenarnya ada. Ya. Alhamdulillah rezeki lancar. Jadi nggak usah mengatakan disiplin kata yang mempunyai persamaan. Jadi gini ya, hidup ini berat, oh berarti tidak mudah, oh ini tidak mudah ya, hidup ini sulit, berat, jadi waduh memang hidup ini tidak ringan. Nggak usah, langsung aja alhamdulillah semuanya lancar, ringan, enak, nyaman gitu. Nah itu yang penting Pak, disiplin katanya itu harus terjaga, LOP-nya harus terjaga. Bapak tadi mengatakan kok semakin mau selesai, ya kan,
apa semakin tidak mudah. Alhamdulillah udah mau selesai, gitu aja. Di pikiran kita, di ucapan kita. Karena itu yang bisa kita kontrol. Ya kan? Karena itu yang terpancarkan. Nah, jadi memang disiplin katanya akhirnya kita jauh lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelum itu sebagai pengantar, ini kan berubah ya, yang berat menjadi tidak ringan. Karena kan hanya merubah pola saja, merubah kebiasaan saja. Karena kita masih melihat itu berat, maka gimana melihatnya supaya tidak berat? Ya dengan tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, ya tidak ringan lah. Itu melatih gitu. Tapi kalau kita sudah nggak lihat lagi itu persoalan, yang itu berat, alhamdulillah aman aja, lancar aja. So far so good, ya kan? Semuanya ringan sih, gampang lah, gitu misalnya. Gitu ya. Dalam pengertian apa ya? Pikiran kita udah benar-benar ini Pak, udah benar-benar konsisten untuk positif, ya kan? Pak Haryanur secara tidak langsung masih mengundang, maka itu yang saya katakan sih paradox of candy ya, masih mengundang datangnya itu persoalan karena tanpa sadar itu kita sering ucapin, ya kan? Ya alhamdulillah pelan-pelan selesai. Kenapa? Ya alhamdulillah insya Allah selesai gitu aja. Gak usah lagi pelan-pelan selesai, nanti selesainya pelan bener Pak. Ya gitu ya Pak. Artinya emang disiplin katanya harus perlu dilatih. Gitu. Mencari kata-kata yang lebih kita buat kita menjadi lebih nyaman. Ya kan? Tadi saya hanya mendengar dari perkataan-perkataan Pak Bahrianur, alhamdulillah amanahnya dari minus mulai berkurang dari sebagainya. Tapi semakin dekat kok semakin ini ya kan? Satu tuh dari disiplin katanya tidak terjaga, dari law of projectionnya tidak terjaga karena tidak sangka baik. Kemudian secara nafsunya, emosionalnya ikut bermain. Padahal hasil itu adalah ranahnya Allah. Mau diselesaikan besok, 5 tahun, 2 tahun itu Allah. Penting ikhtiar kita udah kita beneri. Yang penting kita udah ngeliat cerminnya nih ya kan. Kita udah bagusin nih, kita udah ngeliat cerminnya nih. Wah, ya cerminnya apa itu? Ya, waduh nafsu kita ini yang pengen cepat selesai. Waduh itu melihat segala persoalan. Udah kita terima sebagai cerminan Pak. Ya udah kita udah siap terima ini persoalan karena saya yang salah ya Allah. Gitu Pak, kurang lebih sih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Topan. Memang benar apa yang Bapak sampaikan. Mungkin saya terlalu menggebu-gebu, terlalu nafsu, sehingga tidak jalan gitu ya. Benar memang apa yang Bapak sampaikan itu yang saya rasakan gitu. Nah, gitu. Alhamdulillah saya memang hari ini memang mungkin ya Allah berikan dong petunjuk, berikan dong jawaban kenapa ini terjadi, dan alhamdulillah ternyata muncul seminar akhirnya dijawab Pak Topan gitu. Siap. Nanti kita buat lagi Ya memang saya berdoa, ya Oke. saya berdoa, Ya. saya memang berdoa beberapa hari ini, ya Allah berikan petunjuk, berikan jalan, berikan jawaban. Apa sih yang terjadi di balik ini gitu kan? Kenapa kok begini? Dan alhamdulillah saya begitu nggak lama saya buka tadi HP ya muncul seminar ini, dan alhamdulillah tadi dijawab Pak Topan, dan jawaban Pak Topan itu memang yang saya rasakan gitu. Luar Ya. biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Topan. Alhamdulillah ya Pak. Assalamualaikum, alhamdulillah terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi apa namanya ya itulah satu sama terhubung, Allah akan berikan seperti itu. Maka kurangi yang namanya apa ya, nafsu kita, ego kita ya. Jadi kan dalam setiap yang namanya keajaiban itu kan hanya terjadi dalam dunia kuantum. Bahasa mudahnya itu udahlah sangka baik sama Allah ya kan. Nah, karena dunia kuantum itu segala sesuatunya bisa dipercepat ketika nanti Bapak Ibu tuh paham polanya rezeki ya. Insya Allah tuh mudah juga ya kan? Insya Allah tuh mudah. Jadi
Bedanya orang yang belajar dengan tidak belajar itu, kalau yang belajar tahu ilmunya, yang tidak belajar tidak tahu apapun. Jadi ketika masuk pada lubang yang sama, dia nggak mau belajar. Tapi orang yang belajar, ketika ada lubang, dia pernah jatuh, dia nggak mungkin lagi lewat itu, dia pasti pakai cara, dia lompati dan lain sebagainya. Itu bedanya orang belajar. Kita udah belajar ilmu magnet rezeki, ya mungkin terhadap persoalan manusiawi kita tidak ingat, nah, tapi kita tahu deh ilmunya. Oh ya udah, ya kan. Kalau Bu Ayu bilang, ya mesti harus konsisten menjalankan seperti itu, menjaga pikiran yang positif, perasaan kita juga tetap positif, motivasi kita juga positif, polanya begitu. Nah, dari omongannya Pak Harian tadi kan udah kelihatan tuh, oh dia ada beberapa hal yang tidak terjaga dengan baik, gitu aja, ya kan. Maka dalam keseharian kita itu semua dijaga. Emang setelah begini saya berhenti? Enggak Bapak Ibu, saya tetap harus belajar terus, menjaga terus. Aduh, ini kok kurang tepat tadi ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhanku, aku yang salah. Udah gitu. Itu kan kelebihan orang yang punya ilmu, yang tahu ilmunya dan tidak kan. Orang yang tahu ilmunya tuh tahu di mana letak kekeliruannya. Orang yang tidak tahu ilmu, dia tidak tahu salah dan benarnya di mana. Gitu. Begitu ya Pak, silakan yang lain. Alhamdulillah ya, semoga senang saya mendengarkan, saya tercerahkan kembali. Maka penting sekali gitu kan ya, adanya pembinaan, pendampingan untuk kita sama-sama saling belajar. Dengan semakin banyak pertanyaan tuh, ya maka semakin banyak saya belajar kepada Bapak Ibu. Jadi yang justru belajar itu sebenarnya saya Pak. Mohon diizinkan, dimaafkan kalau saya masih belum bisa konsisten tiap pekan gitu ya, tiap pekan untuk mengadakan pendampingan pembinaan. Tapi insya Allah pasti akan ada. Oke, silakan yang lain. Pak Sail Mudin sudah mau bicara. Ya Ustaz, oke. Ya. Silakan Pak, aku paling suka nih Pak Sail. Nah, bikin ricu. Ya, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Lama tak berjumpa lagi nih. Iya, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi sama-sama belajar ini Ustaz, sama teman-teman yang lain saling mengingatkan. Saya ingin bercerita juga terkait dengan beberapa hari ini yang saya alami. Yang pertama itu adalah pada saat posisi proses usaha berjalan itu ada orang datang, kemudian istri yang melayani. Nah, proses pembelian terjadilah, singkat cerita, orang tersebut melakukan pembayaran dengan cara transfer. Namun kenyataannya belum dilihat hasil transfernya, dia sudah kabur. Ustaz, begitu. Nah, saya ingatlah ilmu materi yang sering kita pelajari sama-sama. Ya mungkin sudah jalannya lah, saya ikhlaskan saja. Mungkin teguran yang diberikan kepada saya, mungkin apakah yang ada hal-hal yang saya lakukan pada hari ini atau kemarin. Jadi saya berusaha untuk mengikhlaskan kejadian itu. Singkat cerita, kan kerjaan saya ini Ustaz adalah servis komputer Ustaz. Saya ini tempat servis komputer kerjaan saya. Singkat cerita, saya kerja komputer. Komputer itu sudah dianggap mati dan tidak bisa bagus. Saya simpanlah itu laptop di mesin sementara tercolok casnya. Tiba-tiba laptop langsung menyala dengan sendirinya. Allahu Akbar. Padahal saya tidak melakukan perbaikan, hanya sekedar untuk mencolok melihat kondisinya. Padahal ini mesin sudah dikatakan mati, orang sudah siap ganti. Ternyata ya keajaiban Ustaz, langsung bagus dengan sendirinya. Ya betul saya mengalami yang namanya keajaiban. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin teman-teman juga merasakan bahwa setelah kita mengikuti kegiatan makin yakin ini, kita senantiasa memikirkan ayat yang kita dapat. Namun lambat-lambat sudah berjalan 1 bulan,
tapi kok merasa perubahan itu belum ada ya? Atau perubahan itu belum terlalu nyata? Kan kita akan dikirimkan itu kembali eh, yang waktunya bulan Ramadan itu Ustaz yang bimbingannya Ustaz Nas yang kita dikirimkan itu saya mengulang kembali ingat materi-materi yang ada sampailah pada saat garpu talah. Saya kembali mengulang garpu talah. Saya mulai berkeluh kesah terkait dengan ya Allah kenapa saya sudah rutinkan ayat yang saya temukan, kemudian apalagi yang saya lakukan Allah. Saya langsung ditegur. Kembali saya ditegur terkait dengan hal ini bahwa ya mungkin Allah belum menghendaki kamu seperti ini. Saya kembali ke putar. Kenapa ya Allah kalau menghendaki? Ya Allah kenapa sedemikian? Kembali menegur bahwa ya mungkin kamu lebih cinta harta keluargamu daripada Allah. Allahu Akbar. Ya kembali diberikan peringatan. Jadi kesimpulan ini pada teman-teman sekalian ketika kita kembali mengalami sebuah eh, persoalan, mengalami sebuah kayak yang tadi disampaikan bahwa mulai amanah itu hampir selesai itu baru kembali di semakin sulit. Ya, saya sama-sama kita belajar. Mari kita kembali garpu tala. Mungkin situ Allah menginginkan kita kembali untuk garpu tala petunjuk diberikan. Ya, mungkin itu saya sampaikan sama-sama belajar halnya. Meluruskan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, menarik Pak Sailmuddin. Jadi ada beberapa hal gini ya kan. Jadi gini, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang namanya ilmu langitan, magnet rezeki, dan ilmu bumi tetap penting. Maka Pak Nasir selalu mengkaitkan terhadap dua guru tuh kan ya, yang semuanya sama-sama benar, ya. Bahwa rezeki itu dengan duduk diam saja itu akan hadir. Bahwa rezeki itu dengan berusaha juga hadir gitu kan. Semua itu benar. Jadi terkait nih, ada persoalan nih, iya kan? Yang persoalan ini orang transfer, ya kan? Sepertinya dia nggak transfer, dia sudah ngambil barang dan sebagainya, ya. Karena kita udah belajar ilmu magnet rezeki, ya udahlah, nggak apa, bukan ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau kita belum pernah belajar ilmu magnet rezeki, kita akan pasti marah-marah gitu kan ya. Tapi karena kita udah belajar ilmu Iya, rezeki, uh, ya kan, kita merasa ya sudah nggak apa-apa. Tapi dalam hati kecil kita masih tetap tidak mau terima. Nah, maka juga rezeki sebenarnya tidak ada. Maka ketika itu terjadi, maka yuk kita pakai yang namanya tetap yang namanya ikhtiar itu penting. Jadi Nabi itu mencontohkan begini. Makanya pahamnya Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sama-sama benar, sama-sama harus dipakai pada sisilah ikhtiar. Ada sahabat Nabi ya yang hanya mengikatkan untanya, tidak diikatkan untanya, hanya dibiarkan saja. Oleh Nabi ditegur. Kenapa kamu tidak ikat unta? Oh enggak apa, saya tawakal kepada Allah. Enggak begitu caranya tawakal. Ikat dulu, baru kamu tawakal. Nah, kayak kasusnya Pak Sailmuddin. Artinya, ya Allah memang saya yang salah. Gitu ya. Maka itu jangan sampai lagi terjadi terulang. Nah, itu kan dalam ikhtiar buminya. sebenarnya Ustaz sempat saya kejar, namun tidak melihatnya lagi kemana-mana, jadi sudah jelaskan saja. Ya, artinya masih dari sisi manusiawi ya kita nggak bisa sepenuhnya menerapkan ilmu MR gitu. Maka yuk belajar ketika itu terjadi. Jadi pelajaran kita ketika itu akan ada lagi kita udah bisa tahu belajar. Jadi kalau orang mau transfer dan sebagainya cek dulu. Udah masuk nggak transferannya kan gitu. Iya, Ya, iya. seperti itu. Nah itu buat pelajaran kan jadi info. Ya Allah saya yang salah. Maka saya siap belajar. Nah yang kedua, terkait ayat garpu ta'ala. Jadi hampir sama kayak Pak Haryono, ya kan? Kita kalau sudah melakukan ayat garpu ta'ala, apakah boleh lagi? Pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi insya Allah kalau kita melakukan dengan baik dan benar, Allah itu pasti nggak akan pernah lepas dari yang sesungguhnya. Jadi ketika kita melakukan garpu ta'ala, nah itu dia, jangan selalu ngelihat realita masuk juga. Jadi dalam ilmu magnet rezeki yang namanya dunia kuantum itu sebagai basic dasarnya. Ya,
Artinya kita berada dalam dunia kuantum, nggak ngelihat, walaupun kita hidup dalam dunia realita, tapi ingat, dunia realita itu ada dunia kuantum ya, maka diri kita lah yang masuk pada dunia kuantum. Ya. Nah, kenapa bisa masuk dalam dunia realita? Banyak sekali ya. Ketika kita masuk dalam dunia realita, maka yang terjadi adalah emosional kita, nafsu kita. Kok semakin kesini, kok semakin ini ya. Nah, dari kata-kata udah ketara banget. Nafsu kita pingin tuntas. Gitu. Ya. Sehingga nggak sabar lagi, buka lagi ayat GT. Ya. Begitu ayat GT juga ditegur juga sama Allah gitu. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Ditegur lagi sama Allah gitu. Padahal, yuk, kuncinya kan gini ya. Jadi gini, teman-teman pahamin ya, kuncinya garpu tala, sholat tobat itu supaya hati kita tenang, ya, atau perasaan kita positif. Nah, perasaan positif itu adalah perasaan syukur, perasaan alhamdulillah. Nah, itu yang mestinya dikreat karena garpu tala itu untuk menciptakan perasaan kita untuk selalu bersyukur. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena disitulah rezeki masuk. Tapi kalau sudah yang namanya nafsu, naik lagi tuh penghalangnya. Wah, ini kok belum ini. Kok ini ya? Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, maka pola ini yang benar-benar harus dipahamin. Kan? Kalau teman-teman ikut materinya Pak Nas di training itu kan, Pak Nas itu kan menggambarkan sariawan hati itu kan kayak ibarat tonggak-tonggak yang berdiri itu. Maka rezeki itu mau masuk kan terhalang kan. Bahasa mudanya begitu. Maka gimana supaya nggak terhalang? Ini jadikan 0 nih, yang tadinya 10 jadikan 0 nih. Wah udah 0 tuh, wah mulai lancar, udah pelan-pelan masuk. Tapi kok lama-lama muncul lagi yang ininya. Kok nggak jadi-jadilah? Ya makin tidak mudah gitu. Maka turunin. Jadi gitu sebenarnya polanya itu. Polanya bagaimana menolakkan semuanya pikiran kita, perasaan kita. Nah, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan itu untuk membuat hati kita tuh lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang. Kalau sudah yang namanya nafsu, gitu ya, udah nggak ada tuh. Maka bagaimana menghilangkan nafsu? Ya istighfar, obat, ya kan? Itu aja kuncinya. Itu aja diulang berkali-kali. Ya sholat tobat, ya istighfar, ambil lagi ayat dia pahami baik-baik, ya Allah saya yang salah. Sudah zikirkan dengan penuh keyakinan. Kan kita nggak punya sangka baik, padahal masuk dunia kuantum itu khusnuzon bila sangka baik sama Allah. Kalau Allah selesaikan, dia selesaikan. Maka ada 4 doa itu, 4 pola doa itu dikabulkan kata Pak Nasr. Yang pertama, kita minta A, LOP minta A, dikabulkan A. Kita minta A, dikabulkan B. Ya, kita minta A, ditunda dulu. Yang keempat, ya karena ada dosa. Sehingga nggak dikabulin. Ya. Nggak dikabulkan apa yang kita inginkan, dikabulkan yang tidak kita inginkan. Allah itu tidak pernah mengabulkan, selalu mengiyakan. Cuma yang keempat ini karena dosa mana? Ya dosanya yang dikabulin. Yang tidak positifnya yang dikabulin. Aduh, kalau semakin kesini, kalau semakin tidak mudah ya. Nah, kekuatan bukan tidak mudahnya itu akan menjadi mudah, enggak. Tidak mudahnya fokus kepada yang masih jadi berat gitu loh. Ya, kan? Semakin kesini kok semakin gini kan kata Pak Sahil, Pak Bahrian juga gitu. Semakin dekat sini kok semakin tidak mudah ya. Nah, memang benar tuh disiplin katanya tidak mudah, tapi dalam pikiran perasaan itu bukan hal yang tidak mudah, tapi lebih kuat fokusnya adalah beratnya gitu. Kan nanti tidak mudah menjadi mudah. Enggak. Dan ucapan tindakan itu udah kelihatan bahwa Anda melihatnya masih realita. Bisa dipahamin ya. Tapi kalau Anda melihatnya dalam dunia kuantum, alhamdulillah ya Allah, udah nggak akan ada menggebu-gebu ini kok belum ya, ini kok belum, udah jangan lah. Wa ma yattaqillaha yaj'al makhraja, ya kan gitu. Barang siapa yang dia menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, kepada Allah, bertawakal, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar.
Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Itu aja polanya rezeki sebenarnya. Enggak ada yang lain. Begitu Pak Ergodin ya. Kalau Anda melakukan salah juga nggak apa-apa. Tapi pasti kurang lebih akan diingatkan lagi terhadap ketidaksabaran Anda gitu. Saya itu pola terkait tentang rezeki, tentang uang itu cuma sekali saja. Ketika COVID itu, ya, yang di surat Asy-Syu'ara 12 itu, ya, seperti itu. Yang itu selalu saya zikirkan. Lahum muqallidus samawati wal ardh. Ya bersyukur rizqa lima yasa wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim, ya. Allah itu yang memiliki kebenaran langit dan di bumi, dan Dia akan menyempitkan dan meluaskan rezeki bagi yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Itu saja. Kalau saya lagi nggak punya duit nih ya, ya itu aja yang saya pakai terus lah. Homo kholidah sama wati wal ati absturi kolimanya sama yakdir. Itu akhirnya kan menjadi doa. Gitu. Ketika ada persoalan lain, maka saya buka itu. Tapi kalau soal rezeki, itu aja ayat yang selalu saya pakai. Itu buat saya. Gitu. Ya, terkait misalnya ayat terputala. Itu ya Pak Sail. Kemudian silakan yang lain kalau ada yang Siap. mau saya lagi. Saya makan dulu. Enaknya kalau Zoom ini, mohon maaf kalau dianggap tidak sopan ya, sambil makan. Ini enaknya kalau Zoom bisa makan, sambil bercerita. Oke. Saya senang lebih nyantai aja sih. Itu nambah 35 orang. Halo Bu Kepala Sekolah, Bu Satria Nonsi, Patik. Ya. Iya, bosku. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Bu? Lagi mencari sesuatu ini sambil mendengar. Apa itu? Lagi baca rutinitas. Masya Allah. Rutinitas apa pelajaran? Bu Kepala Sekolah. Ya, Tarakan siap-siap ya. Ini saya mau share. Tarakan. Semoga Allah mudahkan, Allah izinkan saya ke Tarakan ya. Ini Bu Satria, Bu Nonsi. yeay, Ya, ini nanti akan ada seminar panen emas nih. siap. Tarakan itu rencana 22 November. Siap. Ya, nanti saya akan informasi lebih lanjut. Kendari juga nih, saya insya Allah nih Kendari. Bukan dekat-dekat hari miladnya MR. Nggak ada Milad MR. Milad MR difokuskan besok di SGS. Oh, Jadi Pak Nas bilang Milad MR itu nanti langsung difokuskan di SGS ke-6. Bu Nonsi nggak berangkat ya? Saya masih ada satu tiket loh. Orangnya tidak jadi berangkat. lihatlah nanti. Besok tanggal 5 sampai tanggal 9. SGS ke-6. Kalau ada yang mau masih ada satu tiket nih. Tapi tanggal 5, tanggal 9 ya acaranya. September. 2 hari lagi. 3 hari lagi. Selama 5 hari ditanggung untuk cuma ibu bapak tiket pesawatnya aja PP. 5 hari hotel bintang 5. Pagi siang malam ditanggung makannya. Semua acara ditanggung. Ya. Seperti itu. Jadi tiket pesawat aja nih. Iya. Oh, Tarakan minggu kemarin. Oh, jadi sama Tanggal berapa? 59 September. SGS ke-6 Jakarta. Jadi itu sekalian dengan acara milad. Ada sekitar 1.200 yang hadir. Iya, Coach. Wow. Ya, jadi nanti Tarakan insya Allah itu 20 November. Kendari ya, Kendari.
27 September. Jadi teman-teman SBMR bawa calon-calon konsumennya, ya ikutin acara ini. Infaknya kurang lebih kalau tidak salah 100.000. Semua sama di beberapa kota, semua sama 100.000. Ya, infaknya 100.000, dapat snack juga kalau tidak salah ya. Kemudian dapat snack apa enggak ya? Saya nggak paham. Kemudian materi ya setengah harian bagaimana seminar panen emas ya, resolusi keuangan keluarga dengan emas. Oh, ini luar biasa banget ya, menarik banget, akan membuka mindset kita tentang wah gila nih gimana caranya panen emas atau kita berkebun emas ya. Nah, Kendari 27 September saya usahakan nanti insya Allah bisa hadir. Kemudian Pontianak 1 November saya usahakan bisa hadir juga. Kemudian Tarakan semoga saya bisa hadir ya. Seperti itu. Kemudian Bali Lombok. Ini saya mau coba hadir ya. Ikut hadir nanti bersama teman-teman SBMR. Nanti saya akan share di grup ya. Nanti saya akan share di grup terkait dengan materi panen. Bau-bau, tidak ada lagi bau-bau. Bau-bau ke Kendari, Bu. Jadi ini sudah terjadwal dari pusat ya. Kendari itu tanggal 27 September. Nah, ini buat siapapun yang ingin belajar emas, belajar tentang dinar, baik sebagai konsumen maupun sebagai mitra. Ya, jadi yang sebagai mitra ajak keluarganya, ajak temannya, yuk ikut ke seminar ini, ajak mereka supaya mereka nanti terbuka tentang investasi emas. Dan nanti investasinya kemana? Ke ibu bapak sebagai mitra. Ya, yang belum bergabung sebagai mitra bergabung. Bu Fatma Sari belum bergabung Bu. Aduh, banyak manfaatnya serius. Ya, Pak Faisal sudah ya bergabung ya. Nanti undang Pak Faisal teman-temannya. Kemudian, nah Bu Nurbaini Sambas Pontianak, ya undang. Bu Satria ini juga undang ke Tarakan. Ya, Pak Sailmudin undang nih teman-temannya belajar emas. Jadi bukan Anda yang jelasin, biar mereka saja yang jelasin. Pak Zurumia, ayo seperti itu. Ya, gabung jadi itu dulu. Pak Rahman, Tarakan, Palangkaraya belum ada Pak Rahman. Maaf. Pak Aswat itu, ya. Sama itu. Sumbawa. Ayo Bu Ayu. Tarakan minggu kemarin ada Dr. Fikri, Coach. Oh iya, itu kemarin jadi. Iya, kemarin tanggal 31. Jadi. Fikri. Jadi, Coach. Training ya, privat training ya. Iya, train kemarin. Ya, ya. Banyak anggota baru. Banyak pesertanya? Ya, lumayan. Ada berapa yang ikut, Pak? Pak Muklis juga ikut? Mungkin ada 30-an. Alhamdulillah. Enggak, Coach, Pak. Lagi pas ini keluar kemarin, Coach. Ya. Nanti kita adakan lagi yang SIMR ya. SIMR ya. Kalau saya sekarang tuh lebih siap, insya Allah siap, kegiatan SIMR, TMR sih daripada private ya. Private artinya ngadakan sendiri. Saya lebih senang SIMR, TMR. Lebih mudah, lebih enak sih. Karena sebagian Pak Nas juga yang nyampein. Nah, jadi gitu. Ya, insya Allah tuh nanti saya ke Tarakan, doakan ya, ke Pontianak, ke Kendari lagi terkait dengan seminar itu, panen emas. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum gabung menjadi mitra, saran saya, ya bergabung. Lebih banyak manfaatnya. Ya Allah. Gitu. Lebih banyak manfaatnya. Ya. Manfaatnya apa? Banyak apa ya? Ya banyak sekali sih manfaatnya itu sebagai mitra itu. Ya. Ada siapa lagi? Pak Sailmudin, Pak Aswat, ya. Kemudian Pak Sabara malah belum ya? Pak Sabara malah belum. Ayo gabung ya. Atau nanti mau ikut setelah tanggal 27 ya nggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Jadi Siap. Ya, Bu Fatma juga nanti silakan tanya nanti ketika saya dibawa-bawa. Jadi manfaatnya Siap. Ya, kita berinvestasi menyimpan dana uang kita alihkan ke emas. Hanya dirubah bentuk saja, yang tadinya duit jadikan fisik yang bentuknya emas atau timah. Di Bali tuh Bu Ayu ya
teman-teman di Bali tuh, teman-teman kita di Bali tuh banyak banget tuh. Gila-gila mereka orderannya. Ya. Orang-orang Bali, teman-teman Bali gitu. Mereka senang tuh ngelihat dinarnya, ngelihat ukirannya, senang banget. Ya. Dan mereka paham tuh kan ya, ya namanya emas, ya mau bentuknya bagaimanapun, itu kan namanya emas ya, namanya emas ya tetap aja berharga, tetap aja mulia. Kenapa selalu saya sarankan? Karena saya sudah, karena gini, saya pribadi itu merasakan yang luar biasa. Ya. Saya mengajak ini bukan pengen ngejebak, enggak Bapak Ibu. Enggak. Oh, enggak. Ini benar-benar real. Sama kayak saya siar magnet rezeki, karena saya ngerasain manfaatnya. Maka ketika orang tidak ikut magnet rezeki, bagi saya ya sayang aja, belum waktunya, belum panggil. Tapi next suatu saat dia pasti akan bisa merasakan. Nah sama kayak dinar emas ini sama juga. Saya pengen, ayo ibu ikut Pak, ikut yuk. Wah saya nggak punya duit. Aduh. Ayo praktekkan magnet rezeki. Jadi gini, maksudnya tuh kita kan tuh punya impian. Saya yakin ibu bapak punya impian tentang masa depannya, planningnya, perencanaan dengan keluarga, misalnya untuk pendidikan anak, untuk perbaikan rumah, beli kendaraan, beli rumah, untuk ibadah, untuk bisnis, untuk apa. Salah satu hal yang terbaik investasi, instrumen investasi itu emas. Terserah, mau pakai dinar kah, mau pakai antam kah, terserah. Ya, karena saya tahu lebih enak ngejualnya dinar, lebih banyak keberkahannya, lebih banyak untungnya, saya sarankan tuh dinar. Saya merasakan. Saya dulu pernah pakai antam 2011 pernah bermain. Ya, tapi emang berbeda dengan dinar. Kenapa? Karena tadi tuh ya spreadnya paling bagus, harga bebeknya paling bagus, gitu kan ya. Mudah juga diuangkan dimanapun dan sebagainya. Satu, kedua ada keberkahan dan lain sebagainya. Yang ketiga tuh bisa dapat jalan-jalan gratis. Nanti besok 59 jalan-jalan gratis SGS. Saya sudah 10 kali. 6 kali dalam negeri, 4 kali luar negeri. Masya Allah. Oh iya Bu, kalau diantam, yang nggak dapat apa-apa. Keuntungannya kurang lebih sama. Nah, tapi kalau dinar kan, alhamdulillah ya. Ini yang saya rasakan. Dan bukan saya yang rasakan, teman-teman yang mitra juga udah pernah merasakan tuh. Banyak itu yang bisa jalan-jalan gratis tuh. Ketemu Pak Nas langsung. Nah, kalau mau ketemu Pak Nas tuh di SGS deh, di acara dinar. Beliau benar-benar meluangkan waktunya. Mau ngobrol sampai gimana, sampai kita bingung mau ngobrol apa lagi gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti Kendari itu tanggal 27 September ya, setelah dari Bau-Bau. Karena nanti tim dari Jakarta itu akan datang ke Kendari. Saya usahakan untuk bisa ikutan, datang ya, seperti itu ke Kendari. Maka teman-teman yang jadi mitra BMR, ya ajak teman-temannya, ajak calon konsumennya, biarkan mereka dengar bagaimana caranya bisa manen emas. Insya Allah itu materinya menarik banget. Insya Allah pasti akan banyak yang order, yang beli, atau banyak juga yang jadi mitra. Ya, kemudian yang belum jadi mitra bertobatlah. Ya, biayanya cuma 750. Aduh, belum punya dana. Insya Allah ada dananya. Insya Allah sebentar aja itu akan kembali kalau itu mau dimanfaatkan. Karena apa? Begitu menjadi mitra, kita hanya tidak menjual emas, dinar, MR Gold. Enggak. Kita jual semua produk-produk magnet rezeki. Ya bukunya, ya fashionnya, baju dan lain sebagainya. Ya wisatanya, ajaib tour, kemudian umroh dan haji. Ya. Dan itu semua tanpa modal. Kemudian paket desa wisata. Kemudian kapling durian. Kita nggak pakai modal, itu hanya dikasih link, replika kita tawarin, nanti begitu masuk ke linknya sudah nama kita, dapat ujroh, ya dapat poin, enak lah pokoknya. 750 itu kecil Bapak Ibu, saya dulu hampir jutaan masuk waktu itu awalan COVID lagi itu, ya sekarang mah murah, serius gitu. Saya bilang aduh sekarang lebih enak ya, dulu kita 7 jutaan Bu mau jadi mitra beneran. Dan belum mudah gitu. Sekarang udah mudah. Ya, orang-orang bisa kita bandingkan nih. Ini loh tahun 2020 dengan ini emas harga tahun 2023 dengan tahun 2024.
atau 25, lihat aja kenaikannya. Udah jelas tuh. Ya. Dan doakan juga nanti Pak Nas bisa datang ke Kendari ya. Bila ya, kita lagi usahakan. Ini ngajak saya Amin. Tarakan juga, Bah. Nah, itu Panas juga. bisa ke Tarakan lagi ke Pak Coach. Nah, Tarakan kan sudah pernah. Jadi Panas tuh mencari tempat yang belum pernah. Tapi Tarakan saya akan coba. Nah, begini. Tidak pernah, tapi saya tidak pernah. Bismillah, Bismillah, Bismillah ya. Oh, Tarakan tuh kemarin saya sudah minta ke Bu Andi Irma, Teringat sama dulu siapa? Bu Andi gitu kan ya. Bu Andi Irma, yuk coba Tarakan ajukan. Karena Dewi kan ada itu Monoto nih. Dewi Anjani yang mana itu? Dewi Anjani WR. Kenapa? Nah, Bu. Oh, pernah kenal waktu itu, waktu beli buku MR. Ya, Waktu itu dia tawari juga. Iya. Tapi belum kesampaian. Maksudnya belum terpikir waktu itu. Nanti sekarang baru wow ternyata hebat. ya Dewi Anjani. Ternyata, oh ternyata. Waktu Udah, nanti ke saya aja, selalu Bu. diajak sama itu Mas Ibu Ari, Dewi ya. Anjani. Dewi Anjani. Udah nanti bareng saya aja. Iya, iya. Lah ya. Nah, jadi gitu ya. Iya, Sekarang betul. malah saya kemarin itu saya kirim itu teman-teman yang ikut ya. Saya berikan apa ya? Giveaway ya. Ah, ini masih ada rupanya. Saya berikan ini nih. Terus ini nih. Giveaway FR Gold. Nah, buat yang mau bergabung bulan September, saya berikan lagi deh ada 10 nih. Ada 10 orang yang mau daftar. Nanti japri aja saya, Pak saya mau ikut jadi mitranya SBMR, Mitra Dinar. Ini saya berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat juga. Oh ya, password sudah saya kirimin Saya kan? alhamdulillah Sampai ya? dapat. Oh. Kendari sudah sampai. Kendari sudah sampai Sudah juga. sampai, alhamdulillah. Mana sih? Alhamdulillah. Sekarang udah langsung benar-benar manfaatkan tuh. Dia jual buku. Jadi buku ya kan? juga sudah ada yang order. Nah, iya. Iya. Maka kenalkan password dan teman-teman SPMR, Anda tuh wakil dari magnet rezeki. Tuh, kan keren. Tercatat itu. Keren. Iya kan? Oh, enggak benar password. Oh, enggak, silakan tanya ke pusat. Ini nama saya, ini ID saya. Gitu, ya. Jadi sama kayak kemarin. Banyak produknya, banyak. Iya, banyak produknya. Jadi sama kayak kemarin itu. Jadi kan lucu tuh ya. Banyak produk. Ini saya ingin cerita saja. Jadi teman-teman ini udah pada jalur yang benar nih. Saya ingin cerita saja. Orang tuh banyak mau ikut magnet rezeki. Wah, saya nggak ketemu Panas, nggak ada panasnya, saya nggak mau ikut. Kan aneh gitu ya. Ya kan? Aneh. Itu sama begini loh. Saya pengen ketemu presiden aja. Tapi maksudnya saya aneh itu, mereka nggak mau jalurnya. Loh, terus gimana Anda mau ketemu Pak Nas? Pak Nas nggak tahu Anda siapa. Tapi kalau Anda ikut seminar magnet rezeki, ikut trainingnya, itu kan jadi wasilah. Insya Allah Anda akan ketemu Pak Nas. Misalnya Pak Aswad gitu kan ya. Oh, saya pengen ketemu Pak Nas. Oh, bisa. Saya sampaikan. Oh, silakan Pak Aswad. Kapan ke sana? Kalau saya tinggal bilangin Pak Aswad, nanti bilang nih passwordnya. Saya alumni seminar magnet rezeki. Siapa pembicaranya? Pak Nas juga dengan Kostofan. Udah pasti ditemuin. Lah orang yang tidak pernah tahu Pak Nas, saya pengen ketemu Pak Nas. Lah wasilahnya mana? Sama kayak kemarin Pak Prof gitu, Pak Prof ada di Jakarta itu. Saya bilang, Pak Prof, oh saya lagi di Jakarta, Pak. Pak Prof mau acara apa? Ada acara kampus. Pak Prof sekalian aja ikut camp. Oh kapan? Lusanya. Kira Pak Prof ikut tuh kan? Langsung ketemu Pak Nas. Nanti saya langsung sambungan ke Pak Nas. Nanti Pak Prof bilang aja, saya Pak Prof dari Kendari dan pasti ditemuin Pak Nas, tidak mungkin tidak. Nah, jadi ada passwordnya untuk bisa ketemu, ada wasilahnya, ada caranya, ada jalannya. Maka akhirnya Pak Prof itu ikut MR, ikut camp, ketemu Pak Anas, saya langsung WA Pak Anas ini ada gini-gini. Oh ya silakan, udah Pak Prof silakan ketemu, ngobrol. Ya sharing itu di grup kan. Jadi kalau orang mau langsung ketemu presiden, nggak punya channel, nggak punya ordal, orang dalam, kan nggak bisa. Nah, orang dalam syaratnya apa? Ya jadi alumni lah.
gitu. Iya, iya, iya. Saat ini Bapak Ibu belum ketemu, tapi insya Allah akan ketemu. Ada kegiatannya. Oh ini Bu Fatmasari, Pak Nas dari bau-bau. Oh iya, nggak mungkin dari ketemuin. Pasti ketemu. Alhamdulillah. Misalnya kan, Pak, saya mau Insya ke Allah. Jakarta, boleh nggak ketemu Pak Nas? Akan lebih dahsyat lagi kalau mitra. Nah itu dia. Passwordnya akan lebih keren lagi. Ya kan? Misalnya Bu Satria nih, Bu Satria mitra, walaupun bukan saya WR-nya, tapi alumni saya. Pak Taufan saya lagi di Jakarta nih. Ya kan? Ada acara apa Bu? Acara Siap, sekolah. siap. Oh saya ingin ketemu Pak Nas. Oke, saya akan berikan. Pak Nas, ini ada orang dari Tarakan, alumni saya di seminar training dan juga SBMR, Nunukan Perbatasan. Kasihan Pak Nas, gak pernah ketemu. Paling batas, paling ujung. Pasti. Oh iya Kak, pasti Pak Nas ketemukan. Temuin, nggak mungkin tidak. Kasihan. Iya kan? Pasti. Iya, iya. Iya kan? Langsung saya WA Pak Nas. Oh iya siap. Tapi kalau orang tiba-tiba langsung Pak Taufan, bisa ketemu Pak Nas ya? Pertanyaan saya, Anda siapa? Kenal aja kagak. Gimana saya bisa mereferensi? Ya, tidak mungkin. Jadi banyak orang yang kurang tepat gitu. Iya kan? Maka salah satu jalannya ikut magnet rezeki, kemudian jadi mitra. Pak Nas akan suka itu. Gitu. Makanya ketika ikut SGS itu semua mitra dimanjakan, Insya Allah. dimuliakan, dimanjakan. Bintang 5, semua difasilitasi gitu. Ya. Nah, yang bergabung September nih, September, ayo, saya berikan. Nah, jualan lagi ya Allah. Enggak jualan, serius. Dapat lagi 2. Iya, dapat 2 ya. Satu 2 dari lagi pusat. dapat 2. Iya, 2. Satu dari pusat, satu dari saya. Kalau ini nggak dijual, Pak. Bu Satria aja nggak punya. Iya. Mana Nanti ketarakan saya kasih Bu Satria deh. Ini saya bawain. Ya. Asik. Ya, Alhamdulillah. nanti saya bawain atau saya kirim lah. Ya. Asal dia mau kirimin alamatnya. yang mana? Kok tidak bisa dilihat? Nah gitu ya, yang belum bergabung. Kok larinya ke Dinar sih? Yang nggak apa-apa lah sekalian ya. Nah gitu teman-teman. Ya, oke, apalagi yang mau disampaikan ini udah habis waktunya. Mohon maaf ya kalau tiba-tiba putus ya. Karena kita udah 3 jam lebih nih. Saya setting di Zoom 3 jam. Waktunya udah habis. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Jadi yang belum bergabung, alhamdulillah Kendari itu ada Pak Sailmudin, ada Pak Firman, ada Bu Andi, ada Haris, Rahman, ada Anam. Oh banyak yang dari kita. Ada beberapa ini. Ya. Ada Bu Masna juga membawa. Ada Pak Laradia, Masya Allah, luar biasa. Baru saya lihat semua. Gimana kabarnya Pak Laradia? Sehat selalu ya. Ayo Pak Laradia tinggal dieksekusi. Ayo Pak Jurumia tinggal dieksekusi. Ayo Pak Faisal tinggal dieksekusi jadi mitra. Ayo Bu Fatmasari, ayo Bu Mega Astuti, ayo Bu Sri Lestari. Wah banyak ya. Siap. Insya Allah. Insya Allah banyak manfaatnya kok. Insya Allah banyak manfaatnya. Insya Allah ya. Gitu. Ayo Bu Rima, Eka. Bu Rima ini belum ya? Iya belum juga. Bu Suryani udah. Bu Nurta ini belum. Bu Kasni. Ada yang belum saya hafal juga nih. Ada Pak Adu, Pak siapa ini? Kok saya nggak ingat nih. Pak Guru juga nih. Pak Guru pom bensin. Di Kendari ini Pak Guru. Pom bensin. Iya Pak Guru. Keren punya pom bensin dia. Masya Allah. Ayo Pak. Apa namanya? Go join juga jadi mitra ini akan saya berikan nih. Ada 10 nih. Ya langsung japri aja saya. Sambil belanja. Hah? Sebenarnya tuh kita kalau jadi mitra tuh modalnya nggak ada, swear bener. Modal administrasi aja sekali. Mau beli dinar buat tabungan kita, kecuali itu ya. Yang lain-lainnya nggak pakai modal. Modalnya konsumen. Dinar pun bisa jadi modal konsumen. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, ini saya sudah peringatin berkali-kali dari Zoom-nya nih, ntar lagi habis. Oke ya, nanti kita akan jumpa lagi. Kalau masih ada pertanyaan satu, kalau tidak ada, izinkan kita tutup ya, boleh ya? Oke. Assalamualaikum.